Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 11 MIPA 1. Materinya tentang desain interior. Silakan disimak. Pertanyaan pertama dari Hasna absen 14. Apa yang dimaksud dengan irama atau ritme dalam prinsip dasar perancangan? Irama adalah pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus menerus. Itu adalah pengertiannya ya. Jadi apa aja yang disusun? Yang disusun bisa berupa unsur-unsur rupanya. Di seni rupa ada beberapa unsur seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, warna, gelap terang. Nah, kalau di foto ini kita bisa lihat bentuk-bentuk yang tersusun secara rapi. Ini sangat jelas iramanya. Ada tiang-tiang tersebut, kemudian ada lampu-lampu di atasnya yang disusun secara rapi, kemudian plafon atau hiasan plafon pada atasnya juga disusun secara teratur ya. Nah, seperti itulah yang disebut ritme atau irama. Kemudian pertanyaan kedua dari Mutia, no absen 21. Apakah yang dimaksud dengan empasis atau tekanan dalam prinsip desain? Empasis di sini bisa berupa susunan garis atau susunan bentuk yang disusun secara bervariasi yang bisa menjadi point of interest atau menjadi daya tarik ruangan. Tujuan utama dalam pemberian penekanan adalah untuk mengarahkan pandangan orang pada sesuatu yang ditonjolkan. Nah, misalnya empasis di sini bisa dicapai dengan mengganti ukuran, bentuk, irama, dan arah dari unsur-unsur karya desain. Kalau di gambar ini kita bisa lihat yang ditonjolkan adalah perbedaan warnanya. Yang gambar satu ini ada warna kuning di antara warna putih, warna netral. Nah, jelas di situ akan menjadi daya tariknya, akan menjadi terlihat variasinya berbeda, point of interestnya ada. Kemudian kalau gambar kedua ini kita bisa lihat point interestnya adalah di bidak warna merah tersebut ya, di wallpaper yang warna merah tersebut. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan empasis atau tekanan. Pertanyaan ketiga dari Raffi absen 28. Bagaimana cara membuat desain yang estetik? Nah, ini tentu saja jawabannya dengan menerapkan prinsip-prinsip desain ya. Soal nomor 4 dari Dini absen 8. Apa yang dimaksud proporsi dalam prinsip desain? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Firda Armila Zahra absen 13. Proporsi dalam desain interior ini mengacu pada keseimbangan antar elemen desain seperti bentuk, warna, dan tekstur. Proporsi ini bisa disebut juga dengan skala atau perbandingan. Perbandingan dari satu atau lebih objek bila disandingkan dengan satu sama lain, ini bagaimana desainnya, apakah serasi atau tidak, apakah pas atau tidak. Misalnya bisa juga disebut ukuran pintu itu berapa jika dibandingkan dengan ukuran jendela. Pertanyaan nomor 5 dari Ines absen 16. Apa yang dimaksud dengan keselarasan dalam prinsip desain? Keselarasan ini dapat diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Seperti apa keselarasan itu? Unsur-unsurnya keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi dan menimbang. Misalnya warna biru itu dalam desain interior itu dicocokkan dengan warna apa supaya terlihat serasi ya. Ini juga nanti tergantung temanya. Kalau mau warna yang elegan, tentu kita bisa memilih warna-warna seperti gold, silver, biru. Nah, seperti contoh di gambar ini ya. Nah, itu yang baru dikatakan serasi. Pertanyaan nomor 6 dari Kurniawan absen 18. Apa yang dimaksud dengan tekstur pada komponen dasar dalam perancangan? Tekstur ini bisa diartikan bagaimana kita merasakan permukaan suatu benda, apakah itu kasar, halus, kemudian
bagaimana sifat permukaannya. Nah, ini juga disebutkan dalam desain interior, pemilihan bahan atau sifat bahan ini juga mempengaruhi apakah cocok atau tidak dengan teksturnya. Kita bisa lihat di foto yang saya tunjukkan sebagai berikut. Kalau teksturnya halus semua, itu juga rasanya terlalu monoton, maka biasanya untuk desain lebih menarik ada bagian yang dibuat, misalnya temboknya bertekstur atau dibuat motif-motif tertentu supaya bisa lebih variatif. Oke, pertanyaan nomor 7 dari Rahma absen 29. Mengapa irama termasuk ke dalam prinsip-prinsip desain? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Divan absen 9. Baik irama maupun penekanan ini sangat penting ya dalam desain. Ini kan prinsip-prinsip desain, jadi semuanya harus ada. Dan semua komponen dalam prinsip-prinsip desain saling berkaitan, saling mengisi supaya terlihat lebih indah. Pertanyaan nomor 8 dari Dimas absen 22. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan dalam prinsip desain? Seimbang artinya jelas ya, tidak berat sebelah. Jadi dalam desain, unsur penataan dalam suatu ruangan itu haruslah seimbang, tidak boleh terlalu penuh di suatu sisi dan kosong di sisi lainnya. Jadi usahakan itu balance, walaupun nanti ada asimetris, keseimbangan asimetris itu tetap boleh ya. Pertanyaan nomor 9 dari Rindiana absen 31. Apa maksud dari kalimat tanpa seni desain tidak indah, tanpa teknik desain tidak aman? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Damai absen 6 dan Rifki Nasirudin absen 30. Seni tentu ada hubungannya dengan keindahan, itu sudah pasti ya. Apa gunanya indah tapi berbahaya? Jadi maksudnya dalam desain arsitektur, khususnya interior, di sini kita juga harus memperhatikan secara teknis juga. Bagaimana membuat rumah atau ruangan yang tidak hanya indah tapi juga kokoh sehingga aman. Bagaimana menata perabot-perabot rumah supaya terlihat menarik tapi juga mudah dijangkau dan aman buat penghuni rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan tanpa seni desain tidak indah dan tanpa teknik desain tidak aman. Lanjut pertanyaan nomor 10 dari Safety absen 35. Apa yang dimaksud dengan perspektif satu titik lenyap? Nah, ini adalah materi untuk berikutnya ya. Besok ketika kalian membuat desain interior, kalian menggunakan teknik yang disebut perspektif. Nah, perspektif satu titik lenyap ini berarti gambar tersebut teknisnya menggunakan titik hilang. Gambar perspektif sendiri merupakan wujud dari gambar 3 dimensi. Perspektif satu titik hilang berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Nah, jadi yang semakin jauh akan terlihat semakin kecil. Nah, yang semakin dekat dengan mata akan terlihat objeknya semakin besar. Teknisnya seperti itu. Pertanyaan nomor 11 dari Maya absen 19. Apa saja teknik dalam desain interior? Untuk teknik menggambarnya, besok menggunakan teknik perspektif ya, terutama perspektif satu titik lenyap khusus untuk interior. Pertanyaan nomor 12 dari Vicky absen 23. Ada berapa jenis gambar perspektif? Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Anas Kuraya absen 4. Nah, untuk membuat gambar interior biasanya kita menggunakan teknik perspektif satu titik lenyap. Dan untuk membuat gambar eksterior atau bangunan kita gunakan teknik perspektif 2 titik lenyap. Pertanyaan nomor 13 dari Nadia absen 25 sekaligus menjawab pertanyaan Dian Yulianti absen 10. Bagaimana jika salah satu prinsip desain tidak terpenuhi? Jawabannya simpel aja ya. Nah, makanya desain tidak indah dan juga tidak aman, seperti itu. Pertanyaan nomor 14 dari Ainur absen 1.
Apakah estetika sangat penting? Apakah hanya mementingkan kenyamanan dan keamanan dapat menghasilkan estetika? Kalau estetika dijawab penting atau tidak, sangat penting tentunya ya, karena kita belajar seni rupa. Jadi selain desain aman dan nyaman juga harus indah. Lanjut pertanyaan 16 dari Safira absen 33. Apa yang disebut teknik dalam kedudukan desain interior? Teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Jadi hal-hal yang diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis ini diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Dalam desain interior, tentu kita harus memahami teknik dalam membuat desain tersebut. Kalau di sini kita memakainya teknik perspektif untuk gambar desainnya ya. Beda lagi kalau kita membuat miniaturnya. Ini harus ada perhitungan, ukuran, skala, nah itu yang digunakan. Nomor 17 dari Oka, absen 36. Apa fungsi tekstur dari elemen desain? Desain interior biasanya akan menambahkan tekstur pada sebuah ruangan untuk memperdalam kesan yang diberikan dan juga memberikan variasi supaya tidak terkesan monoton. Pertanyaan nomor 18 dari Alia absen 2. Apa yang dimaksud tata suara atau akustik dalam ruang lingkup desain interior? Jadi, tata akustik ini merupakan pengolahan tata suara pada suatu ruangan untuk menghasilkan kualitas suara yang nyaman untuk dinikmati dan sebagai unsur penunjang terhadap keberhasilan desain yang baik. Lanjut pertanyaan nomor 19 dari Hasna absen 17. Apa yang dimaksud penghawaan dalam ruang lingkup desain interior? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Selma ya, absen 34. Penghawaan alami atau ventilasi alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Nah, itu yang dimaksud dengan penghawaan ya, atau udara yang masuk ke ruangan atau rumah kita. Pertanyaan 20 dari Elisa absen 11. Bagaimana cara mewujudkan penghawaan tersebut? Jelas ini menggunakan ventilasi maupun jendela ya. Pertanyaan nomor 21 dari David absen 7. Apa fungsi sifat bahan dari elemen dasar dalam perancangan? Sifat bahan ini digunakan kita untuk menentukan misalnya jenis lantainya, apakah menggunakan kayu atau menggunakan keramik. Pertanyaan nomor 22 dari Rismandanu absen 32. Mengapa desain interior itu penting? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Fatkul absen 11. Jika kita ingin merancang suatu bangunan ataupun ruangan yang indah, aman dan nyaman, disitulah fungsi mempelajari desain interior. Karena kita bisa belajar tekniknya, bisa belajar bagaimana supaya itu terlihat indah. Nomor 24 dari Putri absen 27. Mengapa harmoni termasuk dalam prinsip dasar perancangan? Harmoni tercipta ketika semua elemen dalam ruangan bertindak bersama-sama untuk menciptakan suatu pesan. Harmoni pada ruangan dapat menciptakan kenyamanan dan kegembiraan. Contohnya, kita bisa menciptakan ruangan tanpa harmoni dengan menempatkan berbagai elemen dengan satu jenis warna saja. Nah, terlihat di ruangan tersebut tidak banyak warna yang digunakan, hanya warna coklat, putih, krem, hitam. Nah, jadi ruangannya terkesan hangat. Itu kalau kita ingin menampilkan kesan seperti itu. Pertanyaan nomor 25 dari Jiza absen 26. Bagaimana cara mengatur keseimbangan pada penataan yang asimetris? Jawabannya, asimetris belum tentu tidak seimbang ya. Jadi usahakan saja tidak menumpuk di salah satu sisi dan kita bisa menatanya supaya tidak berat sebelah, seperti itu. Pertanyaan nomor 26 dari Maira absen 20.
Apa yang dimaksud dengan unity atau kesatuan dalam prinsip desain? Unity atau kesatuan adalah keterpaduan yang berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk satu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan tidak kurang. Semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Nah, di gambar yang saya contohkan tersebut, apa sih yang membuatnya menjadi satu kesatuan? Yaitu bahan bangunannya, sifat bahannya menggunakan kayu sebagai ciri khas rumah tradisional. Pertanyaan nomor 27 dari Akila absen 5. Mengapa pencahayaan penting dalam ruang lingkup desain interior? Sistem pencahayaan menjadi pelengkap dalam sebuah tatanan desain interior. Tidak sekedar menerangi ruangan, sistem pencahayaan turut berperan dalam menciptakan suasana. Ada pencahayaan alami dan buatan ya. Pencahayaan alami kita bisa dapatkan dari sinar matahari yang masuk lewat kaca maupun ventilasi. Kalau pencahayaan buatan jelas dari sinar lampu. Pertanyaan terakhir dari Wahid absen 24. Apakah harus selalu ada taman dalam ruang lingkup mendesain interior? Jawabannya tidak harus ya. Taman hanya sebagai penambah estetika dan sebagai pelengkap supaya lebih indah. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab nggih? Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.